Udah kelihatan belum teman-teman? Udah. Aku mau nggak jelasin, mau sharing visual gastrointestinal. Aku nge-lag nggak sih? Enggak. Suaranya putus. Suara putus, Kak. Aku putus ya? Enggak. Oke. Jadi perkenalin Ansha, ada Manda, sama ada Dira juga. Coba Manda sama mana suaranya? Aku nge-lag sih. Kedengaran. Oke. Aku mulai aja ya. Ya jadi fisiologi sistem A sebenarnya kalian mungkin udah belajar di kelas yang ada usus besar tapi aku mau yang nggak bisa apa ya kalian dapat aku dong, jadi aku agak mix sama yang aku dapat kuliah. Berarti kalau misalkan aku ngulang aja ya, aku ngomong sendiri. Oke, mulai ya. Jadi ini ada organ. Jadi untuk perang itu ada 2 organ ya. Ada organ sekunder, aksesoris. Yang pertama aku bahas itu ada organ primer. Organ contohnya kayak mulut, bagus, terus ada lambung, ada usus halus, small intestine, ada large intestine atau usus besar, ini kalau bisa dibilang, sama ada anus. Di sini untuk keluarnya. Coret kenapa? Iya, jadi ini tuh PTD aku pas dia ngajar emang nyoret buat nandarnya, cuma jadinya kecoret itu. Tapi sebenarnya perlu kalau pasti kalian udah tahu ya, ini ada mulut, lidah, bagus di sini, terus ada stomach itu biasanya lambung, gaster, terus ada small intestine sama ada large intestine. Dan terakhir untuk saluran defekasi itu ada anus. Oke, terus organ aksesoris ini setelah organ primer ada organ aksesoris. Organ aksesoris ini biasanya untuk sekresi enzim atau organ pelengkap, bukan yang nggak primer sebagai primernya banget gitu. Organ aksesoris tuh ada beberapa juga nih. Ada parotid itu untuk sekresi air liur, jadi ada 3 nih. Ada parotid, ada sublingual, sama ada subgular. Nah, ini ketiganya untuk sekresi air liur. Terus ada gallbladder, sama ada pankreas. Pankreas tuh ini ya, dia kayak agak bersembunyi gitu di balik organ-organ ini. Jadi ini ada 3. Jadi sebenarnya misalkan di SMA tuh dibilangnya cuma kelenjar air liur, tapi sebenarnya kelenjar air liur itu ada 3. Ada parotid, sublingual, sama submandibular. Tuh. Terus coba Manda sama Dira ada yang mau ditambahin nggak dari sini? Mungkin itu ya, parotid sama sublingual sama submandibular itu emang 3 kelenjar terbesar
di tubuh kita gitu. Sebenarnya masih Hmm. banyak lagi, cuman itu yang paling besar. Udah itu aja sih. Oke, lanjut ya. Nah, ini sebenarnya di SMA nggak dijelasin. Cuma biar apa ya, biar kayak lebih aja sih daripada yang dibahas di kelas-kelas biasa. Pokoknya di proses pencernaan itu ada empat prosesnya. Kalau yang aku dapet sih dari SMA cuma paling kayak dikasih tahu ya pencernaan gitu, ya udah pencernaan. Cuma setelah aku masuk FK, ini dikasih tahu lagi sama dosen. Pokoknya tuh ada 4. Ada motilitas. Motilitas ini sebenarnya basically kayak pergerakan. Makanya nih dia kayak motil gitu. Motil kan artinya gerak ya. Jadi dia kalau misalkan di dalam dia juga kayak ngeliuk gitu. Ini untuk menekan ada pergerakan. Kedua, ada sekresi. Sekresi itu bisa berupa apa aja ya, bisa sekresi mukus, bisa sekresi enzim, itu yang biasa ada di sistem pencernaan. Terus ada pencernaan sama penyerapan. Penyerapan ini common banget ya di usus halus tuh. Misalkan yang dipelajarin tuh kayak udah habis dia udah jadi bentuk paling dasar dan akhirnya diserap sama usus halus, terus sama kapiler darah, nutrisi bagi seluruh tubuh. Nah, itu biasanya basicnya untuk penyerapan. Kalau pencernaan sendiri kan kita tuh untuk apa ya, untuk menyederhanakan molekul kan. Dari misalkan kalian makan ayam goreng. Ayam goreng mungkin langsung mentah-mentah jadi ayam goreng, jadi molekul ayam goreng gitu nama molekulnya. Jadi emang harus begitu. Dari molekul ayam goreng, terus dia nanti diprotein lah, dari protein nanti dipecah-pecah lagi, akhirnya paling dasar asam amino, baru diserap sama usus halus, terus dibawa ke seluruh tubuh. Nah, proses pencernaan semuanya gitu. Oke, aku ini ya, aku ini kok kalian lihat diagramnya, ini ada ya, ini makanan dicerna, terus abis itu dari pencernaan dia kayak bergerak gitu, dari perkan karena ada sekresi enzim atau sekresi musa, itu dia membantu semua proses pencernaan ini. Itu dari baru diserap deh kalau udah jadi molekul paling dasar gitu. Ini kayak kimia. Terus aku nggak bisa senyum sih karena ini terlalu detail banget. Pokoknya aku ini motilitas tuh kalau di tubuh ada propulsif, mendorong. Kayak apa ya, gerakan mendorong tuh yang aku pelajarin tuh kayak misalkan kalian abis makan nih, makan kan dikunyah tuh jadi halus kan, terus itu namanya bolus tuh, kalau udah makanan udah jadi halus namanya bolus. Nah, bolus itu kan nggak mungkin cuma stay di mulut doang kan, nggak mungkin cuma stay di rongga mulut, dan dia harus didorong gitu, misalkan didorong dalam kerongkongan. Nah, dari kerongkongan itu kan harus didorong lagi ke dalam lambung. Cara mendorongnya itu namanya motilitas yang propulsif gitu. Dia mendorong maju isi saluran cerna. Ini ada di kerongkongan, terus ada juga di lambung ya, gerakan peristaltik kan itu termasuk propulsi juga. Gitu. Terus kedua itu ada gerakan mencampur. Gerakan mencampur itu benar fungsi ganda. Yang pertama adalah mencampur makanan dengan getah pencernaan untuk meningkatkan proses pencernaan. Kenapa dicampur sama getah? Karena kalau misalkan nggak dicampur sama getah, dia kayak bakal jadi susah gitu loh dicernanya. Sebenarnya getah itu kan bisa dibilang sebagai pelumas juga kan. Kalau misalkan kalian punya mesin nih, kalau mesin nggak dikasih oli kan kadang-kadang bisa seperti gitu ya. Jadi kayak dia kadang-kadang tuh kayak macet-macet gitu. Sama kayak makanan, kalau nggak dikasih oli atau getahnya ini, ya dia macet gitu. Terus yang kedua dia memajukan tuh kayak apa ya, melumat gitu sih dia jatuhnya. Kayak melumat semua bagian isi saluran ke permukaan serap saluran cerna. Permukaan serap itu maksudnya kalau di usus tuh ada namanya villi tuh. Tapi biasanya kalau misalkan di SMA tuh dibilangnya jonjot usus. Tapi nanti kalau misalkan ada
ada perkataan, ada terminologi namanya villi. Itu tuh sama dengan jonjot. Tahu nggak sih villi itu yang kayak gini dibentuknya nih? Ini biasa ada di usus halus, yang kayak di atas ini. Nah itu villi tuh, buat menyerap. Bisa kalau ada makanan, nanti diserapnya di situ. Makanya orang kalau punya yang namanya celiac disease itu, dia kayak villinya terganggu. Makanya dia nggak bisa nyerap, apa sih kalau celiac tuh, kalau nggak salah tuh kayak gluten gitu. Jadi dia muntah, karena nggak bisa diserap sama villinya. Oke, lanjut ya. Ini sebenarnya diagramnya aja sih. Ini bolus, ini kalau misalkan propulsi. Kalau yang ini tadi mencampur. Oke, sampai di sini Dira sama Manda gimana? Ada yang mau ditambahin? Enggak sih aku. Tapi paling mungkin ada yang bilang bolus itu apa. Jadi bolus itu kayak dia hasil dari cigaret tadi. Kayak hasil makanan gitu. Bolus tuh betul. Oke. Kak, maaf, itu yang mau nanya terjadinya nanti di usus ya? Ya? Raja kenapa aja kalau nih. bolus? Oh iya, ini terjadinya di usus ya? Kalau gerakan propulsif ini dia bisa terjadi di mana aja sih. Cuma kalau yang aku highlight di sini, ini bakal terongkongan dulu. Tapi kalau untuk pembuatan bolus, dia terjadinya di rongga mulut. Karena rongga mulut itu kan tempat ngunyah kan. Kalau ngunyah kan makanannya jadi halus gitu. Oh oke. Kalau yang mencampur, biasanya di lambung yang paling notable kalau di sistem pencernaan. Karena di lambung itu bakal menghasilkan yang namanya kimus. Dan kalau udah dari lambung, biasanya makanan itu harusnya udah steril. Karena udah dicampur sama HCl. Dimana HCl itu kan dia asam kan. Bukan enzim sebenarnya. Ya kayak bukan molekul juga sih. Larutan asam gitu. Jadi dia untuk membunuh kuman-kuman yang ada di makanan. Makanya dan itu penting untuk pencernaan gitu. Makasih, Kak. Lalu kedua nih ada sekresi. Sekresi ini tadi aku udah bilang kan. Iya boleh. Ya maaf, oke enggak sih. Kenapa? Ini nanti PPT-nya dibagiin nggak ya, Kak? Iya dibagiin, tapi kayak ini ya, mau aku yang dulu. Soalnya ini kan PPT dosen, takutnya kena copyright. Tapi nanti di-share kok. Iya, nanti aja ya di drive-nya Bersinar kalau udah di-announce. Oke, Kak. Aku lanjut ya. Tadi kan aku udah ngomongin soal apa tuh tadi? Motilitas ya. Tadi aku udah ngomongin soal motilitas. Sekarang aku mau ngomongin sekresi. Nah, sekresi ini sangat penting buat kebalik. Sekresi ini penting banget buat pencernaan. Karena dia itu untuk mengeluarkan yang kayak enzim, terus mukosa, lendir ya, nggak lendir sih, kayak air liur gitu kan, dia termasuk dalam proses sekresi. Nih di sistem pencernaan, nggak di sistem pencernaan, di tubuh kita itu ada dua sel yang untuk sekresi, ada eksokrin sama endokrin. Ini sesuatunya nih, berarti kan dia di dalam dikeluarin, bakal dikeluarin, dia nggak punya duktus. Bentar. Nggak punya duktus. Sedangkan kalau ini dia punya duktus. Kenapa dia punya duktus? Karena kan duktus itu kan kayak apa ya? Kayak gerbang gitu. Bukan gerbang sih. Pintu keluar. Pintu keluar buat apa? Buat pintu keluarnya getah-getah ini yang dikeluarin sama dia. Sebenarnya bukan getah doang sih yang dikeluarin sama dia. Sesuai dengan kelenjarnya apa. Tapi yang pasti, untuk yang paling notable, biar kalian bisa bedain antara eksokrin sama endokrin. Kalau endokrin tuh dia nggak punya duktus. Kalau eksokrin dia tuh punya. Kenapa dia punya? Karena buat ngeluarin gitu. Oke. Tapi sebenarnya ini di SMA nggak terlalu ditegesin sih. Yang penting kalian nice to know aja ini. Terus ketiga ada pencernaan. Pencernaan itu sebenarnya
Ini sih ribet banget sih. Yang aku sih sukanya nginget tuh gini, pencernaan adalah proses dari makro menjadi mikro. Yaitu pokoknya inti dari semua sistem ini adalah mengubah apa yang kita makan yang gede-gede itu jadi kecil, jadi bisa diserap oleh usus halus dan bisa dibawa oleh kapiler darah kita gitu. Jadi sebenarnya pencernaan itu highlight-nya ya udah cuma dari makro menjadi mikro. Nggak perlu dihafalin semuanya, yang penting ngerti. Sama penyerapan, nah ini big star-nya si usus halus nih, karena apa yang udah kita cerna itu bakal semuanya sama usus halus. Tapi kalau yang kayak alkohol, terus penyerapan air atau zat sisa itu ada di lambung sama di usus besar, di colon. Gitu. Sebenarnya ini sih intinya tuh di hari ini aja endokrin sama eksokrinin perlu nggak sih? boleh kalau mau dijelasin Dir. Itu Dira kan ya? Boleh. Gimana? Iya. Dikit aja kali ya. Oke, ya udah. Jadi sebenarnya eksokrin sama endokrin itu adalah sebuah apa ya? Kelenjar gitu. Dira, suara Dia kamu tuh nge-lag. modifikasi dari epitel. Suaranya Jadi kalian putus-putus. kalau Nggak dari jelas. SMA tuh belajarnya tuh epitel yang Dir, suara kamu putus-putus. demi apa? Iya. Terus gimana dong? Halo, udah belum? Udah Kak. Oke. Ya udah. Jangan ngambek. Ya udah nanti Dira jelasinnya di agak belakang ya. Gak apa-apa, nanti kita balik lagi. Oke. Baik guys. Bentar. Kayak gue nge-lag juga nih. Aku nge-lag gak? Enggak kok, enggak. Oke. Delay ya? Udah, enggak kok. Gue lanjut ya. Ya sih slow. Guys, kalau misalkan delay bilang ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak dari yang udah aku jelasin ini? Soalnya sih sebenarnya kalau untuk SMA yang penting-penting tuh ada di atas. Maksudnya yang harus kalian ketahui banget itu ada yang tadi udah aku jelasin. Jadi kalau misalkan masih ada yang ngambang, boleh banget ditanyain sekarang sebelum aku lanjut. Belum ada ya? Lanjut aja, Kak. Kalau belum ada, Lanjut aja. aku lanjut aja ya. Nah, bentar aku ngecek ada berapa slides ini. Ini nggak perlu dilihat, nggak apa-apa, karena belum waktunya. Oke. Ini kayaknya saya, tapi enggak. Jadi aku sih satu-satu ya, per organ, per stop lah ya, per stasiun. Stasiun pertama kita ada mulut. Mulut ini adalah gerbang pertama di mana makanan itu bakal jadi dicerna dan segala macam. Dan juga orang-orang tuh banyak yang bilang, including dosen-dosen bilang, semua penyakit itu awalnya dari mulut. Tuh. Kenapa awalnya dari mulut? Karena sebenarnya semua penyakit itu ya kebanyakan awalnya berasal dari makanan. Gitu. Jadi hati-hati dengan apa yang kalian makan. Oke. Jadi di mulut itu ya punya proses apa aja? Ada motilitas. Udah pasti ya motilitas. Karena kan
ada yang namanya proses mengunyah ya. Mengunyah dan menghaluskan. Ini butuh apa sih? Butuh pergerakan atau enggak? Jelas aja butuh. Coba deh kalian makan gitu. Kan pasti tulang kalian bergerak gitu. Ya nggak sih? Ya kan? Terus ini nggak perlu dibaca, nggak apa-apa. Kalau mau aku highlight cuma pokoknya dia ada motilitas. Kedua, dia ada sekresi. Sekresinya apa aja sih? Ya tadi kan ada parotid gland, ada submandibular gland, sama sublingual gland. Kan 3 ini tadi untuk sekresi air liur. Nah, ini untuk sekresi apa? Air liur sama enzim. Enzim di ada apa tuh? Ada ini kan yang buat mencerna karbohidrat pertama kali. Si siapa namanya? Petialin ya? Ya. Pokoknya di mulut tuh bakal disekresikan lah yang namanya liur dan enzim. Enzim sendiri itu udah satu paket sayur. Oke. Jelas ya. Oh ya, terus yang paling gede di manusia, yang paling gede di manusia untuk kelenjar air liur itu tuh parotid ya. Itu dia udah paling gede tuh. Bisa dilihat sendiri di anatominya. Terus apa lagi ya? Nah, ini ada fungsi air liur. Fungsi air liur itu kan ada dia mengandung amilase ya, mengandung enzim ini. Enzim dia mengurai apa? Polisakarida menjadi disakarida. Kenapa? Kenapa jadi disakarida? Ya karena poli diubah dulu di dua sakarida gitu maksudnya. Di dua. Gitu. Terus dia akan mempermudah proses menelan. Kenapa mempermudah proses menelan? Ya karena makanannya udah basah kan. Coba deh kalian kalau misalkan makan makanan yang kayak kering gitu kan telan ya. Misalkan makan ayam gitu, ayamnya keras banget terus kering banget nggak ada bumbu, kan nggak enak kan. Udah hambar, keras, kering lagi. Nah itu kan nggak enak kan. Makanya kalian tuh butuh yang namanya air liur untuk mempermudah proses penelanan. Terus ada juga lisosim. Nah sebelum masuk ke antibakteri yang ada di HCl, kita ada pertahanan pertama dulu tuh dari air liur kita gitu. Terus ada juga bahan pelarut untuk merangsang kuncup kecap. Kuncup kecap ini taste bud ya. Habis itu untuk mempermudah gerakan bibir dan lidah. Coba deh kalian kalau misalkan lagi lagi deg-degan gitu. Lagi deg-degan, lagi mau mau UTBK misalkan nih. Terus tiba-tiba mulutnya kering gitu. Mulut kering, akhirnya kok gue nggak bisa ngomong ya, kok gue susah yang ngomongnya. Nah itu karena produksi air liur kalian tuh berkurang. Jadinya nggak ada pelumas gitu loh untuk mulut kalian buat bergerak gitu. Nah makanya dia bilang untuk mempermudah gerakan bibir dan lidah. Terus membantu membilas residu makanan, partikel asing, dan sel epitel tua. Ya ini buat apa ya? Istilahnya buat kayak nge-wipe out aja. Terus dapar bikarbonat untuk menetralkan asam dalam makanan serta asam yang dihasilkan bakteri. Dapar itu kayak apa ya sebenarnya? Aku juga lupa sih dapar itu apa. Tapi pokoknya dapar itu kayak produksi gitu. Tapi ini nggak penting sih, nggak dibahas juga. Terus ini tadi udah ya fungsinya. Terus tadi lagi. Maksudnya sekarang tuh di mulut apakah ada pencernaan? Ada. Tadi pencernaannya oleh enzim ya. Dari polisakarida jadi disakarida. Kalau misalkan mau dilihat secara prosesnya, ini ada di bawah sini. Tapi ini nggak dibahas sih. Aku juga di kedokteran nggak dibahas kayak gini. Cuma sekadar tahu pokoknya polisakarida jadi disakarida. Karena kan sebenarnya ini fisiologi. Yang bahas ini biasanya di biokimia. Nanti ada sendiri biokimia. Cuma belum ya, nggak sekarang. Oke, jadi Kak, di mulut, di rongga mulut. Iya, boleh. Kenapa? Mau nanya dong, Kak. Jadi kan di buku aku Boleh. itu
ada tulisan gitu. Kalau di mulut itu ada enzim lipase. Emang ada ya, Kak? Kasih, Kak. Enzim lipase. Aku nggak pernah baca sih kalau lipase ada di mulut. Setahu aku sih nggak ada. Cuma aku nggak tahu ya. Mungkin aku bisa salah juga. Cuma kalau yang diajarin di aku sama yang aku baca di dulu ya pas SMA itu nggak ada sih kalau lipase kalau nggak salah. Kasih, Kak. Iya. Tapi nanti bisa di cross check lagi ya mungkin. Siapa tahu aku yang salah. Oke? Banyak self learning sekarang. Oke. Ya, pokoknya di mulut, di rongga mulut itu tadi di antara 4 dasar pencernaan antara motilitas, sekresi, pencernaan dan penyerapan, cuma satu yang nggak ada di mulut hanya penyerapan. Karena dia ya esensinya mulut itu ya cuma untuk menghaluskan dan sebagai gerbang utama gitu masuknya makanan. Oke, jadi lanjut ke faring dan esofagus. Nah, ini jelas banget ya di faring sama esofagus itu pasti ada motilitas. Karena gimana sih kalau misalkan nggak ada motilitas, masa makanan kita ketumpuk aja di rongga esofagus gitu. Makanya ada yang namanya gerakan peristaltik. Peristaltik itu artinya kan ya apa sih kayak gerakan berkedut-kedut gitu ya, meremas-remas biar makanan yang ada di rongga mulut, di rongga esofagus, rongga kerongkongan itu bisa terdorong masuk masuk ke dalam lambung gitu. Ya, masuk ke dalam lambung dan bisa dilanjutkan untuk pencernaannya di lambung. Oke, ini sebenarnya ada sih mekanisme menelan, cuma aku jelasin aja overview-nya. Pokoknya menelan itu ada dua tahap. Ada tahap orofaring sama tahap esofagus. Untuk mekanismenya nggak dijelasin di sini karena kalau aku lihat di kompetensi kalian belum ada kok. Tenang. Ini ada sendiri sih sebenarnya. Oke. Terus sekresi ada sekresinya di kerongkongan tapi bukan sekresi enzim ya. Dia cuma sekadar sekresi lendir atau mukus aja sih. Untuk apa? Untuk pelumas. Lagi-lagi untuk pelumas. Kenapa pelumas? Karena kan di sini ada gerakan untuk meremas-remas ya. Untuk nyuruh dia ke bawah gitu. Dia nyuruh dia ke bawah. Kalau misalkan nggak ada pelumas, kalau misalkan dia kering nih, terjadi gesekan berkali-kali, bertubi-tubi, nanti bakal luka dong kerongkongan. Dan itu kayak nggak enak dong kalau kerongkongannya luka cuma gara-gara makan. Jadi harus ada si pelumasnya. Oke. Pokoknya dia ada sekresi juga. Sekresinya apa? Sekresi mukus. Terus, yang perlu di-highlight ya. Keseluruhan waktu transit di faring dan esofagus hanya sekitar 6-10 detik. Jadi ini sebuah proses yang cepat banget. Kayak before you know it, it's gone. Gitu. Jadi udah diproses aja gitu loh. Jadi jangan dibayangin ini kayak prosesnya lama gitu ya. Oke, jadi di review lagi, kalau di tahap di faring dan esofagus itu cuma ada 2, cuma ada motilitas sama sekresi. Untuk penyerapan dan pencernaan itu nggak ada. Soalnya esensinya si esofagus ini cuma sebagai saluran aja gitu. Tempat dia lewat doang. Oke, Manda sama Dira ada yang mau ditambahin? Aku mau nambahin ini. Boleh. Tadi itu kan ada enzim betialin kan. Nah, jadi si enzim betialin itu dia sifatnya tuh netral gitu. Dia berfungsinya tuh di saat pH-nya netral. Jadi dia cuma berfungsi saat sampai sebelum lambung. Jadi kalau misalkan pas di lambung udah deh si enzim betialinnya tuh dia nggak akan berfungsi karena lambung tuh kan dia mengandung HCl kan. HCl tuh asam kan. Jadi saat dia ke lambung dia udah nggak berfungsi si betialin tuh gitu. Aku mau nambahin itu aja sih. Oke, makasih Manda. Lanjut ya. Oke, ini lambung nih, major player di sistem pencernaan. Jadi, motilitas itu pasti ada di lambung dong. Udah pasti ada ya motilitas di lambung atau pergerakan di lambung. Karena kan kita tahu sendiri nih, kalau kita sakit mah, itu kan biasa karena ada iritasi pada lambung kan. Karena ada iritasi pada lambung, dinding lambung yang saling meremas-remas padahal nggak ada makanan. Jadi akhirnya dia saling mengiritasi gitu. Makanya terjadi mah. Nah, berangkat dari teori itu, makanya kita tahu kalau misalkan di lambung itu ada yang namanya motilitas atau pergerakan.
Nah, pergerakan di lambung juga terbagi jadi 4 gitu. Ada pengisian, ada penyimpanan, ada pencampuran, sama ada pengosongan. Nih, di pencampuran ini yang paling penting ya. Yang paling penting, kenapa paling penting? Kenapa aku bilang paling penting? Karena di step ini dia menghasilkan yang namanya kimus. Kimus ini tuh kayak evolusinya dari bolus gitu loh. Jadi dari bolus ke kimus gitu. Nah, kimus ini dia udah steril. Kenapa udah steril? Karena udah dicampur sama HCl gitu. Nih, ini sebenarnya Dira sih yang bisa jelasin anatomi. Dira, suaranya masih kayak sloth nggak? Dira mana Dira? Dira masih ini ya Dira. Masih delay. Oke, udah nggak apa-apa. Nanti share koneksi dulu. Share koneksi dulu. Ya. Nggak apa-apa Dira. Aku keluar dulu ya? Itu bisa tuh. Ya udah boleh. Jangan lupa banget ya Dir. Iya, jadi aku Oke. Aku tuh sebenarnya nggak terlalu pro di anatomi. Aku tuh nggak suka anatomi, guys. Jadi aku nggak bisa jelasin terlalu dalam di sini. Makanya aku ngundang Dira karena dia jago. Tapi yang bisa aku pokoknya tuh untuk lambung itu tuh kalau yang kalian tahu mungkin ya, lambung kan kayak oh ya udah lambung gitu, satu ginian tuh namanya lambung. Halo, delay nggak sih? Apa? Nggak delay kan? Soalnya tadi kayak ada feedback. Enggak delay kok. Oke. Pokoknya yang kalian tahu mungkin ya, kan lambung itu kayak cuma satu gitu ya, lambung. Atau gaster sih bahasa Latinnya. Gaster. Nah, gaster itu sebenarnya dia terbagi jadi berapa ya? Pokoknya tuh ada fundus. Ini fundus di sini yang paling atas. Delay nggak sih? Nggak delay kan? Lu ngerasa ada feedbacknya? Enggak. Terus, oke. Terus ada korpus tadi, ada antrum tuh di bawah. Kan tahu nggak sih ada film horor namanya Antrum? Nah itu tuh kayak gini namanya. Antrum di bawah. Terbagi jadi 3. Antrum tuh kalau nggak salah namanya pilorus deh. Kalau nggak salah ini aku juga lupa sih. Ini si Dira belum balik lagi. Terus ya udah sih sebenarnya gitu aja. Dia terbagi jadi 3, ada fundus, ada korpus, sama ada antrum. Terus di antara sini ada sphincter. Sphincter itu artinya kayak katup gitu. Sama sphincter tuh di lambung ada 2 ya. Ada sphincter yang gastroesophageal sama sphincter yang pylorus. Ini gunanya buat apa? Kalau ini gunanya untuk mencegah biar dia nggak masuk ke esofagus lagi. Biar nggak naik ke esofagus. Biar nggak naik lagi. Kalau yang sphincter pylorus ini buat apa? Buat meneruskan apa yang sudah dicerna ke duodenum. Nggak usah salah. Meneruskan. Oke. Mungkin agak udah terbayang ya anatomi lambung gimana. Nanti mungkin kalau dibalik dijelasin lagi sama dia. Udah Terus belum? Oh ya udah. Dir tolong jelasin. Enggak kayak buat kan. Tenang. Ya jadi intinya ya tadi udah dijelasin ya. Kalau kalian tahu ini apa sih katup yang awal tuh? Ya
itu apa yang ngawasin. Jadi kayak, tapi habis itu ada apa sih namanya? Kardia, maksudnya kardia. Nah, habis dari sphincternya itu bagian kecil itu kan kardia ya. Fundus. Lo annotate aja di itu kan yang atas ya. Oh iya, bisa ya? Nggak usah. Atas tuh fundus kan. Nah, jadi fundus tuh cuman bagian moncong yang atasnya ini, yang kayak setengah lingkaran ini. Nah, terus gede itu tubuhnya atau korpus dari lambung. Nah, ntar habis itu di bagian bawah ini nanti namanya itu berubah jadi pilus. Nah, pilus itu sebenarnya habis itu nanti bakal ada pyloric sphincter ini. Nah, ini perbatasan antara lambung sama duodenum. Duodenum itu usus 12 jari atau usus halus yang bagian awalnya. Ya udah itu aja sih. Jadi makanan tuh di sini. Jadi di lambung tuh bisa buat nyimpen juga, bisa buat mencairkan makanan juga. Pokoknya lambung tuh ada banyak fungsinya, ya enggak? Oke. Betul Udah, gitu sekali. Aja. Terima kasih Dira. Oke. Ntar kalau anatomi lo aja ya. Lanjut ya. Ini nggak usah sih, karena ini cuma mekanisme lambung kerja gimana. Dan kalian tahu nggak sih misalnya lambung tuh kan ada cairannya gitu kan. Jadi jangan dibayangin lambung tuh kosong gitu. Sebenarnya dia ada cairannya. Cairannya untuk apa ya? Tadi untuk membunuh bakteri-bakteri itu dan membuat kimus. Jadi ya gitu untuk membuat kimus sebenarnya. Jadi dia kan harus lembab gitu ya. Harus ada kayak cairan-cairan kayak ui-uinya gitu. Nah ini tuh prosesnya. Tapi ini nggak perlu terlalu di highlight karena di kompetensi kalian juga nggak ada sih gue lihat. Yang gue experience dari kemarin tahun lalu. Tahun ini maksudnya. Ya gitu. Nggak ada tenang. Terus, oke, tadi kan udah bahas motilitas ya. Boleh. Sorry ya kalau berisik ada anak bayi. Motilitas lambung yang terakhir apa ya, Kak? Pengosongan. Nih, ada pengisian, ada penyimpanan, ada pencampuran, sama pengosongan nih. Jadi dia mengosongkan apa yang sudah dicerna, dikosongkan, dikasih ke duodenum. Oke, lanjut ya. Aku ke sekresi. Sekresi pada lambung itu udah pasti. Karena kita tahu sendiri ya, banyak banget kan enzim-enzim di lambung. And I'm sure kalian udah pada tahu nih enzim-enzimnya apa aja. Karena kayak dari SD pun dijelasinnya tuh ya udah gitu kan. Di lambung tuh ada apa, ada enzim apa tuh dijelasin dari SD gitu. Jadi ya sebenarnya tuh harusnya kalian udah sih, maksudnya bukan hafal mati nggak apa-apa. Maksudnya nggak hafal mati nggak apa-apa, tapi yang penting udah tahu ada apa aja. Gitu. Sorry banget ya kalau berisik. Terus, oke. Jadi di sini pokoknya yang paling penting tuh sebenarnya di lambung tuh ada HCl. Karena kalau misalnya nggak ada HCl, bisa aja makanan yang kalian makan tuh nggak steril gitu. Kalau misalkan nggak steril kan bakal banyak banget kan efek sampingnya. Kayak ya udah kayak banyak bakteri, banyak kotoran, bisa banyak penyakit, bahkan bisa transform ke penyakit yang lebih lanjut gitu daripada sekedar kayak sakit perut. Oke. Jadi ini ada sekresi ya, sekresinya apa aja? Ada HCl, ada enzim. By the way, aku pengen aku tuh dari dulu udah berusaha untuk membedakan antara enzim dan HCl, karena sebenarnya HCl tuh bukan enzim. Itu sebenarnya udah larutan asam aja gitu. Tapi tuh emang banyak buku yang bilang HCl itu bagian dari enzim, padahal sih sebenarnya bukan. Tuh. Karena enzim tuh nggak ada yang seasam dia. Sebenarnya hakikatnya. Udah sih sebenarnya yang perlu kalian tahu tuh di lambung tuh ya ada enzim apa aja sama ada HCl. Terus untuk enzimnya mungkin kalian udah tahu sendiri ya apalah lipase. Apa sih ada lipase nggak sih di lambung, gue lupa deh. Aku nggak ngafalin yang ginian lagi soalnya. Oke. Jadi ada sekresi, terus ada pencernaan.
Nah, pencernaan ini ya pasti udah ini dong, udah apa ya? Udah jelas kenapa ada pencernaan. Karena dia untuk ya udah tadi untuk membuat kimus, terus dia juga menyeterilkan bahan makanan atau bolus tadi. Terus juga, tapi sebenarnya nggak ada pemecahan sih di sini. Ada pemecahan oleh enzim kan. Kalau misalkan kalian ingat enzimnya ada apa aja, pasti kalian juga harusnya udah tahu gitu loh. Dia mecah apa aja dan apa yang dipecah gitu. Terus terakhir tuh, ada nggak sih penyerapan? Sebenarnya tuh nggak ada kalau nutrisi. Jadi kalau untuk di lambung, penyerapan nutrisi itu nggak ada. Terus sebenarnya yang ada tuh penyerapan alkohol. Jadi tuh gini. Jadi itu sebenarnya kalau misalkan kalian lagi minum alkohol nih, kalau yang udah cukup umur ya. Semua nih suara bayinya keras banget ya. Sorry. Jadi tuh kalau misalkan kalian udah cukup umur nih, terus kalian minum alkohol. Nah, kalau misalkan kalian tiba-tiba muntah-muntah, itu berarti kalian nggak diberkahi sama Allah untuk minum alkohol sehingga dibikin lambungnya tuh langsung menyerap gitu. Makanya langsung dikeluarin juga sama, karena sebenarnya itu tuh nggak esensial untuk tubuh, jadi nggak bisa dicerna. Itu sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan kenapa ada orang bisa muntah setelah minum alkohol, karena adanya penolakan lambung. Bukan penolakan lambung, maksudnya penolakan dari sistem pencernaan gitu. Tapi dia emang diserap sih, cuma langsung ditolak lagi gitu. Makanya muntah dan keluarnya molekul-molekul dari minuman keras itu. Manda sama Dira ada yang mau ditambahin nggak? Soalnya aku mau lanjut ke usus halus. Lanjut. Teman-teman, maaf ya ini kalau berisik, sumpah. Jadi lagi ada bayi. Bayinya aktif. Oke. Terus usus halus nih, usus halus tuh penting. Kenapa dia penting? Karena kalau tanpa usus halus, ya udah kita nggak bakal bisa berenergi karena nggak ada yang bisa kita serap gitu. Gak ada yang bisa kita serap, maksudnya kita nggak punya tool untuk nyerap nutrisi. Oke, jadi di usus halus apakah ada motilitas? Ada, motilitasnya ada 2. Ada segmentasi sama migrating motility complex. Segmentasi itu apa sih? Segmentasi itu adalah mencampur kimus yang tadi udah dihasilkan oleh lambung dengan getah pencernaan. Getah pencernaan itu kayak apa sih? Yang ada di sini nih, yang ada di usus halus. Getah-getah pencernaan tuh ya kayak enzim-enzimnya gitu. Terus sama memadatkan atau melumatkan semua kimus ke permukaan absorptif mukosa usus halus. Permukaan absorptif itu artinya permukaan yang untuk penyerapan. Gitu. Terus migrating motility complex itu adalah gerakan menyatu usus dengan gerakan peristaltik lemah yang berulang. Peristaltik itu kan nggak cuma di kerongkongan sama di lambung ya. Sebenarnya di usus halus tuh juga ada gerakan peristaltik. Cuma emang kalau misalkan di buku SMA atau ya sumber-sumber lain gitu, emang kadang-kadang tuh nggak disebutkan peristaltik di usus halus karena memang gerakannya tuh dikit banget gitu. Dan kadang-kadang tuh emang nggak diperhitungkan sih. Dan itu juga bukan gerakan peristaltik yang major gitu. Cuma hakikatnya sebenarnya ada gerakan peristaltik tuh ada di usus halus gitu. Terus sekresi apakah ada? Tentunya ada. Karena di usus halus itu kan juga ada enzim-enzimnya ya. Enzim-enzim yang kalian udah tahu lah gitu. Udah sering banget dipelajarin di SD, di SMP, di SMA. Enzim-enzimnya apa aja nanti bakal dijelasin sama Amanda sama Dira. Terus ada juga sekresi apa? Sekresi mukus entericus. Mukus itu artinya lendir ya. Oke. Dira sama Manda ada yang mau jelasin ini enzim-enzimnya? Aku menyerahkan kepada kalian. Manda guys. Ini gue nggak bisa. Coba Manda ya, Manda. Nggak apa-apa, sebutin aja, Man. Paling kalau misalkan di mulut tuh, jadi enzimnya ada petialin kan. Terus dia tuh nanti menghasilkannya tuh tadi yang disakarida itu kan. Terus kalau misalkan di lambung,
Dia tuh ada HCl, pepsin, renin, lipase yang kayak gitu kan ya. Terus nanti kalau misalkan HCl dia tuh bakal jadi pelarut makanan, pembunuh bakteri, pepsin gitu-gitu kan. Tadi yang udah dijelasin sama Kensa. Terus untuk pepsin dia tuh nanti menghasilkan jadi pepton, mengubah protein jadi pepton. Terus renin dia nanti menghasilkan kasein. Ini betul, maaf ya nggak bisa tarik, jadi catat aja. Terus lipase dia tuh mengubah lemak dan serol. Terus ini 12 jari dia tuh punya enzim empedu, tripsin, strepsin, amilase sama bikarbonat. Terus kalau misalkan di jejunum sama ilem dia tuh ada enzim enterokinase, erepsin, maltase, sakrase, laktase, sama lipase usus. Nah, tadi tuh waktu pretest ada kan ya soal yang mencerna lemak. Nah, untuk yang mencerna lemak tuh dia termasuk di usus 12 jari itu ada empedu, enzim empedu. Nah, dia tuh juga mengubah lemak nanti buat jadi mengemulsi lemak gitu loh. Jadi dia salah satu yang mencerna lemak. Terus juga ada strepsin juga. Dia nanti mengubah si lemak jadi asam lemak dan gliserol. Terus satu lagi tuh ada juga lipase usus. Cuman tadi nggak ada kan ya di pretest. Itu sih aku mau ngasih tahu dong. Strepsin sama lipase tuh sama ya. Halo? Bentar. Halo? Kedengeran nggak sih? Atau gue hilang ya? Dengar. Kedengeran. Itu Manda hilang? Apa Manda hilang? Kedengeran Kak, kedengeran Ken. Manda udah kan Manda? Mandanya hilang. Udah Oh, kok. udah. Udah. Gue lanjut ya. Tadi nyampe mana sih? Nyampe sekresi. Oke. Jadi di usus halus tuh ada motilitas, ada sekresi, sama ada pencernaan nih. Pencernaannya tuh apa gitu. Nah, pencernaan itu dilakukannya sama enzim pankreas dan sekresi empedu. Tadi enzim-enzimnya udah disebutin ya sama Manda, udah lengkap tadi. Terus yaitu pencernaannya berarti pencernaannya kimiawi ya. Kan pencernaan tuh ada dua nih, ada mekanik, ada kimiawi. Mekanik tuh berarti yang butuh kerja, ya misalnya keingunnya, terus gerakan meremas, sama dengan enzim atau kimiawi maksudnya. Tuh. Terus ada penyerapan pada usus halus nih. Penyerapannya tuh gimana? Ini kayak udah pasti banget kan, di usus halus tuh ada penyerapan gitu. Karena ini kayak key major sistem pencernaan tuh ada di usus halus gitu. Nih, ini yang namanya villi. Ini villi. Nih, gini nih villi nih. Ntar makanannya gimana sih? Gitu, masuk aja gitu. Masuk aja lah nih makanan, masuk lah ke bawah sini, diserap lah sama ya apa nih namanya, kayak sikat gigi ini. Terus baru nanti dimasukin, nanti bakal masuk ke transporter, ke mobilnya nih, mobilnya si kapiler, terus baru ditransportasiin ke seluruh tubuh. Ini adalah villi normal, villi pada kalian-kalian yang beruntung bisa mencerna gluten, artinya bisa mencerna kayak roti, spaghetti, makaroni, fusilli, nah itu tuh semuanya punya gluten. Nah, sedangkan pada orang-orang yang kurang beruntung dan tidak bisa mencerna makanan-makanan itu, villinya itu kayak gini nih. Kalau kita kan rapet ya, rapet terus panjang gitu. Nah, kalau dia tuh kayak apa ya? Kayak jadinya tuh kayak lebih ada reduksi gitu loh dia. Dia ada reduksi dan dia kayak pendek gitu. Kalau kita nih panjang nih, villi kita tuh panjang. Kalau mereka tuh pendek. Karena ada gangguan inilah mereka nggak bisa menyerap gluten gitu. Ini ada sih penjelasan lebih lanjutnya, aku pernah baca di Campbell. Cuma ya nggak usah terlalu klinis. Oke. Boleh. Siapa nih? Dira ya? Iya, cuman dikit sih. Jadi Boleh. ini kayak robot lagi nggak sih? Enggak. Tapi ada feedback.
Nggak, di gue nggak ada. Oke. Jadi villi sama mikrovilli itu bedanya apa sih? Itu ada feedback. Nggak ada di gue, Dir. Lu aja ngerasanya. Tadi gue juga gitu soalnya. Tenang. Oke. Mikrovilli itu sebenarnya modif dari villi. Jadi mikrovilli itu nempel di villi gitu loh. Jadi mikrovilli itu ngebikin penyerapannya itu lebih maksimal. Jadi villi terus ditempelin mikrovilli di sekelilingnya yang kayak sikat gigi, brush border itu isinya mikrovilli biar bikin penyerapan lebih maksimal gitu fungsi mikrovilli itu. Oke, udah itu. Oke, ya itu penting ya, itu penting. Takutnya ada yang salah persepsi terus ngira villi sama mikrovilli itu sama. Padahal sebenarnya ya mikrovilli itu derivat dari villi ya. Bukan derivat sih, ya modifikasi maksudnya. Oke, lanjut. Ini sebenarnya lebih ke biokimia. Ya lebih ke biokimia, bukan ke fisiologi banget. Dan ini nggak terlalu perlu untuk diketahui sama anak SMA karena nggak keluar juga. Jadi ngapain kalian belajar kalau nggak keluar? Sama ini juga. Nah ini nanti aja kalau ada yang masuk FK baru boleh. Mungkin kulik-kulik soal ini, cuma nanti aja lah ya. Kan masih UTBK juga. Oke, ini Dira, apakah ada yang bisa dijelaskan dari gambar ini? Mungkin ini ya, ada sphincter di sini. Jadi ini tuh dari usus halus. Nah, dia tuh pindah ke usus besar. Itu ada ileocecal sphincter ini. Terus kalau kalian tahu usus buntu, ini tuh... Ini yang dipotong ya? Ya. Jadi dari lewat gitu. Kalian yang bingung gimana sih cara makannya pindah dari usus halus ke usus besar, nah itu lewat sini gitu. Ya. Lewat mana tuh Kak? Lewat sphincter? Iya dong. Masa lewat appendix? Buntu dong. Siapa tahu kan mau. Manda ada tambahan, Manda? Enggak. Lanjut aja. Oke, ini udah mau selesai nih untuk si organ primer. Oke. Ada usus besar. Usus besar nih untuk apa? Untuk pembusukan makanan gitu. Pembusukan makanan kayak apa sih? Ya udah kayak feses kalian itu kan, itu hasil pembusukan kan, makanya bau ya, karena ya busuk gitu. Barang busuk apa yang tidak bau gitu. Ya itu sebenarnya kenapa dia bisa bau. Jadi usus besar ini ada apa? Ada motilitas. Motilitasnya tuh apa sih? Motilitasnya di kolon tuh kenapa dia bisa bergerak? Apa nama pergerakannya? Itu namanya kontraksi Haustra. Kontraksi Haustra ini diaduk tuh isi kolon lo. Jadi dia bakal terpajan tuh apa ya? Kayak tersudut gitu di ke mukosa penyerapan, sama ada gerakan massa. Gerakan massa ini sebenarnya tuh untuk apa ya? Kayak kalian tuh gimana sih kalau misalkan lagi makan nih, terus kayak belum pup, terus kayak misalkan tiba-tiba kalian ngerasa aduh mules banget gue gitu. Itu tuh sebenarnya karena gerakan massa. Gerakan massa yang menginervasi biar kayak kalian ngerasa mules gitu. Makanya kalian tahu mau pup itu kapan, ya karena ada gerakan massa, kalian bisa ngerasa gitu. Baru deh dikeluarin gitu setelah ada gerakan massa itu. Terus bentar. Oke. Udah nih sebenarnya untuk motilitasnya ada 2 aja, ada kontraksi Haustra sama gerakan massa. Tapi ini yang paling penting sih gerakan massa ini. Untuk apa? Untuk sensasi mau pup. Apa sih nama bilangnya, sensasi mules lah ya. Gitu. Terus sekresi. Dia sekresi enzim enggak dong, karena kan pencernaan semuanya udah berakhir gitu di usus halus. Di sini kan dia cuma sisa-sisanya aja buat pembuangan. Tapi dia bakal mengsekresi mukus basa NaHCO3 untuk lagi melindungi mukosa usus besar dari cedera mekanis dan kimiawi. Jadi dia sebagai apa? Pelumas lagi. Gitu. Terus untuk pencernaan dan penyerapan ada nggak sih? Nggak ada kalau untuk nutrisi. Karena pokoknya semua pencernaan, penyerapan, sama sekresi itu udah berakhir di usus halus gitu.
Dan tapi di sini memang ada penyerapan, tapi penyerapannya itu penyerapan feses air. Kok feses sih? Feses diserap lagi. Penyerapan garam dan air, dan akhirnya dia menjadi feses. Gitu. Oh ya, by the way, kalian jangan lupa makan makanan yang berserat nih. Karena kenapa harus makan makanan yang berserat? Dingin ya. Kenapa? Karena makanan berserat itu dia bakal menarik air gitu. Dan kalau misalkan kalian makan makanan yang berserat, nanti itu untuk memudahkan proses pelunakan feses. Kalau misalkan kalian mau feses yang enak untuk dikeluarkan, itu kan berarti fesesnya harus lunak ya. Harus lunak dan konsistensinya juga harus pas gitu, biar tidak melukai anus gitu. Biar tidak melukai anus dan tidak memecah pembuluh darah pada anus. Dan tidak susah juga untuk dikeluarkan. Dan tidak mengakibatkan namanya konstipasi. Makanya sering-sering minum air sama makan makanan yang berserat. Oke? Jangan fast food terus. Oke. Terus ini ada defekasi nih. Sebelumnya Dira ada yang mau dijelasin nggak dari gambar ini? Paling ini sih. Jangan lupa di atas anus tuh ada rektum. Itu penting juga karena sebelum ke anus tentunya lewat rektum juga. Terus kalian ini nggak sih kayak gimana sih kok kita bisa nahan pup? Kayak kok pup tuh nggak keluar sendiri. Nah, jadi ada otot yang ngatur di anus ini. Ada internal anal sphincter. Itu otot polos ya. Jadi otot polos itu kan secara tidak sadar gitu. Jadi itu tuh kita nggak bisa ngatur. Dia bakal ngebuka, nutup atau gimana. Tapi tenang aja, yang bisa bikin kita nahan itu adalah eksternal anal sphincter yang bekerja sebagai otot sadar, otot lurik. Jadi walaupun misalnya pupnya udah ngantri di sini, di rektum sini, dia mau keluar, internalnya ngebuka, tapi eksternalnya tuh masih sesuai keinginan kita. Jadi misalnya kita, oh my god udah mau pup gitu, terus eksternalnya masih nahan, kita lari ke kamar mandi. Habis itu baru di kamar mandi kita bisa ngatur, oke buka sekarang. Nah oke, jadi yang eksternal anal sphincter ini ngebuka sesuai mau kita, dan oke, ya udah keluar gitu sih. Udah, Sya. Jadi dia pakai otot rangka ya, Dir? Bentar. Oke, halo? Halo? Jelas nggak? Suaranya. Bentar, Kak. Dengar kok. Kayak dari Zoom-nya deh. Bentar ya, tanyain dulu ke teknisinya. Oke. Udah nggak ada kan? Tadi udah dijelasin ya sama dia. Masih ada. Sorry. Gue kaget. Bentar. Oke, bentar. Teknisi mana sih? Oke. Udah ya? Nggak ada kan suaranya? Gue lanjut. Udah lanjut aja, Ken. Lanjut. Oke. Tadi kan udah dijelasin nih sama Dira. Kenapa kita bisa nahan pup ya? Karena dia udah pakai otot rangka lagi kan, biar dia bisa nahan. Oke, jadi dia sudah voluntary. Artinya nyadar ya dunia ini pasti bau, ya kan? Gitu. Ya gitu aja. Namanya tonic constriction. Gitu. Oke, ini ada perbedaan antara defekasi sama konstipasi. Defekasi itu yang normalnya itu sekitar, ya kalian kalau normal nih, kalau orang normal, dia pasti defekasi tiap sehari sekali. Sehari pasti sekali, pasti dia defekasi. Karena pasti tuh setiap orang punya pembusukannya sendiri gitu loh. Pembusukan tiap hari itu ada pembusukan. Pasti kan kalian makan nih tiap hari. Terus, kalau misalkan kalian konstipasi, atau kalau pernah ngerasain nih, kalau beda ya sama diare. Kalau diare kan malah dia
pup terus ya. Kalau konstipasi tuh kayak gimana ya, nggak enak banget sebab konstipasi. Jadi gue tuh sebelum UTBK, gue tuh konstipasi, gue nggak bisa pup tuh. Jadi ya terbayang lah seberapa bete-nya gue pas mau UTBK karena udah UTBK mana gue konstipasi. Dan itu ternyata karena gue kurang minum air, sama gue nggak pernah makan sayur. Jangan ditiru tuh, jangan ditiru. Pokoknya kalian harus makan sayur ya, apalagi kalau udah mendekati UTBK. Takutnya konstipasi, karena konstipasi itu the feeling when you are sangat-sangat sakit perut tapi nggak bisa dikeluarin gitu. Jadi ya sakit banget. Jadi ya moral value-nya jangan malas makan sayur, oke? Tapi kenapa sih konstipasi itu bisa ditunda? Karena kalau misalkan kalian kurang makan serat sama minum air, ya nanti pupnya tuh jadi keras. Pupnya jadi keras, dia makin lama mandek di dalam tubuh kalian, dan akhirnya ya dia nggak bisa dikeluarin gitu. Susah dikeluarin, dan kalau misalkan dikeluarin pun bakal jadi keras banget, dan kadang-kadang tuh bakal mengakibatkan iritasi pada anus. Tapi bisa juga sih karena kalian keseringan nahan pup, jadinya dinding rektum tadinya tuh regang, jadi malah makin tight gitu, malah makin ketat. Jadi nggak bisa keluar gitu. Untuk fesesnya begitu guys. Oke lanjut ya. Bentar. Pankreas nih, pankreas. Dari Manda sama Dira ada yang mau jelasin tentang pankreas? Mungkin ini sih tadi ya, yang eksokrin sama endokrin. Tapi itu tadi bukan ini, tapi ya udah, intinya pankreas itu tuh ada 2 fungsi. Jadi dia tuh ada fungsi eksokrin sama fungsi endokrin kan. Jadi yang fungsi eksokrin itu dia bikin apa ya? Sekresi getah gitu. Iya, sekresi. Ya, terus? Ya, enzim pencernaan itu tadi lah, pokoknya yang di pankreas yang ada lipase gitu-gitu, itu kerjaannya eksokrinnya pankreas. Nah, tapi di pankreas itu juga ada fungsi endokrinnya. Nah, fungsi endokrinnya itu adanya di pulau Langerhans. Pulau Langerhans itu yang ada kayak kecil-kecil ini loh, kayak bunga ungu kecil itu. Nah, di situ itu menghasilkan hormon, karena endokrin sama eksokrin itu kan bedanya, kalau eksokrin menghasilkan sesuatu yang bisa dikeluarkan lewat duktus seperti enzim dan segala macam. Kalau endokrin itu menghasilkan hormon, dia larinya ke pembuluh darah. Nah, di pankreas ini ada 3 sel. Sebenarnya yang penting cuma 2 sama beta, tapi delta juga mungkin perlu diketahui, tapi nice to know aja sih. Ada yang tahu nggak kalau misalnya sel beta pankreas tuh ngasilinnya apa? Aku nggak tahu Kak, jujur. Insulin. Oke, betul, insulin. Terus kalau sel alfa ngasilinnya apa tuh? Oke, betul. Kalau sel delta, ada yang udah tahu? Oke. Jadi sel alfa tadi menghasilkan glukagon. Kalau sel beta menghasilkan insulin. Fungsinya insulin tuh apa sih? Biar gula darah tuh bisa masuk ke dalam tubuh kita ya kan. Nah, kalau misalnya glukagon itu kalau udah kebanyakan gitu. Jadi intinya glukagon tuh mengontrol jumlah gula dalam darah kita biar kayak nggak terlalu kebanyakan gitu. Nah, kalau sel delta itu menghasilkan somatostatin. Nah, somatostatin ini juga fungsinya untuk mengontrol insulin sama glukagon. Jadi, kalau udah kebanyakan, itu somatostatin bisa menghambat produksi insulin sama glukagon. Insulin tuh penting nggak sih, Kak? Oke. Penting banget dong. Jadi, sih kalau diabetes tipe 1 sama tipe 2. Nah, kalau diabetes tipe 1 tuh orangnya tuh nggak ngasilin insulin sama sekali. Jadi gula darah tuh numpuk, nggak bisa masuk ke tubuh kita. Kasian banget kan, jadi makanya harus suntik
insulin. Fungsinya biar gula darah bisa masuk ke tubuh orang itu. Kalau diabetes tipe 2 itu ada masalah dalam gangguan produksi insulinnya antara mana dan juga bisa ada masalah sama reseptornya. Jadi insulinnya itu diproduksi, tapi reseptornya itu bermasalah. Jadi walaupun insulinnya itu ada, tapi dia nggak bisa masuk. Jadi sama aja kan nggak berfungsi. Jadi itu sih. Oke. Nah, moral story jangan kebanyakan minum-minum boba ya. Ya sebenarnya jangan, ya nggak boba aja sih. Ya aturlah asupan gula. Karena sebenarnya kalau udah kena diabetes tuh susah nggak sih, Dir? Susah kan ya buat balikinnya lagi? Kagak bisa Apalagi kalau disembuhin dah. kena dari muda. Ya nggak bisa disembuhin. Apalagi nih kalau kena dari muda, jangan deh. Aduh, nggak suka banget gue tuh kalau diabetes. Ya bukan nggak suka sih, nggak enak. Ya nggak sih? Ya nggak, Dir? Iya. Iya. Jadi tadi getah pankreas sudah ini sama Dira ya? Udah dijelasin sama Dira. Alright. Oke, coba ya. Ini sistem hepatobilar. Nggak usah, nggak ada kok ini. Ini juga gue nggak dijelasin soalnya. Fungsi hepatobilar tuh sebenarnya ya udah cuma sekresi garam empedu aja. By the way, gue feedback nggak nih? Nggak cuma lu doang. Oke, maaf. Oke. Jadi sistem hepatobilar itu tuh sebenarnya cuma sekresi garam empedu doang. Nah, garam empedu itu buat apa? Buat membantu pencernaan sama penyerapan lemak gitu. Kenapa penyerapan lemak? Karena dia bakal ya apa sih? Gue biasa sih bereaksi sih. Dia bakal bereaksi sama lipid gitu. Ya, jadi hepatobilar nih, hepar, dan bilar. Kelenjar. Gitu. Garam mengeluarkan. Gitu ya. Oke, fungsi lainnya ini untuk metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lemak, terus rasa plasma, menimbun glikogen. Apa glikogen itu? Sebenarnya dia sebagai cadangan energi gitu sih. Terus mengaktifkan vitamin D, menyingkirkan bakteri dan eritrosit yang rusak, dan ekskresi kolesterol serta bilirubin. Eritrosit yang rusak ini nanti bakal dijadiin bilirubin dan biliverin. Bilirubin itu warna kuning. Ya, betul. Nadira sama Manda, ada yang mau jelasin tentang urobilin? Mau sekarang atau nanti pas soal aja? Overview-nya dulu deh, urobilin itu apa? Urobilin tuh bilirubin yang udah. Nah, tapi ini aku pengen ngejelasin ini sih. Kalian udah pada tahu belum sih pemecahan katabolisme hemoglobin, pemecahan sel darah merah yang udah rusak itu nanti kan bakal diubah. Nah, apa jelasin sekarang aja? Sekarang aja, Dir. Boleh. Ini scroll ke bawah lagi dah, kayaknya ada buat bilirubin. Oh, ini nih. Ya, jadi bilirubin itu sebenarnya adalah hasil pecahan heme. Jadi dari awal ya. Jadi aku ceritain perjalanannya si sel darah merah kalau udah rusak itu dia pergi kemana. Jadi kalau kalian tahu di reticuloendothelial system RES itu adanya di ini penting. Ini keluar di simak tahu sekolah. Jadi perombakan sel darah merah itu adanya di hepar, limpa, sama sumsum tulang. Ya di situ yang penting di situ. Nah, jadi di situ tuh ada makrofag. Makrofag tuh biasanya makan-makan gitu kan. Nah, jadi si makrofag ini tuh sensitif terhadap RBC, red blood cells yang udah rusak atau abnormal gitu. Misalnya kalau ada sel darah merah yang bentuknya
bulan sabit atau gimana gitu, itu kan abnormal. Nah, makrofag ini agak baperan, jadi kayak dia tuh ada sel darah merah yang aneh dikit langsung dimakan gitu. Jadi makanya kalau sel darah merah tuh bentuknya abnormal itu bisa bahaya banget. Nah, jadi di makrofag ini dia ada namanya recognition site, ya, mengenali darah yang udah tua atau yang apa tadi. Dia itu dipecah sama lisosom, ya kan, fungsi lisosom itu menjadi heme sama globin. Nah, globin ini nanti dia fungsinya untuk bikin sel darah merah yang baru lagi. Jadi itu fungsinya. Tapi kalau yang heme, dia pakai enzim hemooksigenase, itu nanti dia akan dipecah jadi biliverdin. Biliverdin itu nanti akan berubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini yang warnanya kuning-kuning tadi, dia ke aliran darah. Nah, selanjutnya bilirubin ini pas di darah, jadi bilirubin tuh anggap ya kayak cewek. Kayak cewek lagi jalan. Nah, dia tuh kalau jalan kan nggak boleh sendiri nih cewek ya. Jadi dia harus ditemanin sama cowok. Nah, cowok ini namanya albumin. Jadi si albumin ini nemenin bilirubin sampai ke hati. Halo, kedengeran ya? Kedengeran. Ayo Oke. lanjutin. Jadi setelah mereka udah pacaran seharian nih, bilirubin sama albumin, dia diantar ke rumah bapaknya. Oke, jadi albumin menyerahkan bilirubin ini ke bapaknya, yaitu namanya ligandin. Diinget ya, bilirubin tuh ceweknya, albumin tuh pacar cowoknya tadi, ligandin itu bapaknya. Jadi setelah cowoknya udah pergi, udah malam nih ceritanya, terus akhirnya bilirubin gandengannya sama ligandin di hepar setelah jalan-jalan tadi. Nah, di hepar itu dia dikonjugasikan oleh enzim, ini nice to know sih kayaknya, enzim UDP glucuronil transferase, itu yang untuk ngiket asam glukuronat. Ya, asam glukuronat itu nanti diiketin ke si ceweknya itu. Jadi anggap si ceweknya itu punya 2 tangan kan, punya 2 tangan. Nah, 2 tangannya itu bisa dikasih tas gitu, misalnya dia bawa 2 tas. Nah, asam glukuronat itu tasnya. Jadi kalau misalnya dia pakai 1 tas, namanya bilirubin monoglucuronida. Kalau dia pakai 2 tas, namanya bilirubin diglucuronida. Gitu. Nah, gimana habis itu perjalanannya bilirubin untuk berubah jadi urobilin segala macamnya tadi. Habis itu nanti dia akan dari hepar tadi, dia akan dipompa melalui saluran empedu ke usus, habis itu ke kolon. Jadi lari di usus halus, habis itu dia ke kolon kan. Nah di kolon ini nanti bilirubin yang bawa tas tadi, tasnya dilepas. Jadi anggaplah tas itu tadi syarat dia buat perjalanan ke kolon ini. Nah, jadi kan kalau misalnya di kolon itu banyak bakteri-bakteri gitu ya, banyak flora-flora. Nah, habis itu nanti dia direduksi. Si bilirubin tanpa tas ini direduksi menjadi sterkobilinogen atau urobilinogen. Jadi itu sama aja, tapi bedanya urobilinogen itu bertanggung jawab, kalau sterkobilinogen itu bertanggung jawab ke pop feses. Nah, jadi ya udah kalau misalnya sterkobilinogen itu nanti 90% dari pigmen, jadi kan itu warnanya kuning-kuning gitu ya. Makanya pup tuh warnanya kayak kuning-kuning gitu. Nah, 90%-nya itu mewarnai si pup itu. Makanya pup itu kan warnanya lebih pekat dibandingkan urin. Nah, sedangkan 10%-nya tadi ke urobilinogen, nah dia itu sebenarnya masih ada dua si urobilinogen ini ada 2 jalan lagi. Jadi dari 10% ini dia dibagi 2, 5%, 5%. 5% itu dia nggak jadi dari urobilinogen berubah jadi bilirubin lagi. Jadi ngulang lagi, muter lagi. Yang 5%-nya lagi nggak dioksidasi menjadi bilirubin, tapi masuk ke ginjal buat ikut ngewarnain urin. Jadi intinya dari 90% tadi jadi ngewarnain feses,
10% yang jadi urobilinogen, 5%-nya sirkulasi lagi, oksidasi menjadi bilirubin, muter, terus 5% sisanya lagi itu masuk ke ginjal, ikut ngewarnain urin. Jadi nanti namanya berubah jadi urobilin. Jadi urobilinogen berubah jadi urobilin, nah itu nanti dia yang ngewarnain urin jadi warna kuning. Gitu. Nah, tadi yang ke hati, jadi tadi kan ada 5% yang ke hati muter-muter itu. Terus itu namanya siklus enterohepatika. Jadi cuman muter ke hati, jadi dia nggak berubah jadi urobilin, tapi ya udah urobinogen, berubah jadi bilirubin, muter terus kerjanya kayak gitu. Oke. Ada yang bingung atau kecepatan? Tadi Oke ya. siklusnya apa namanya? Siklus enterohepatika. Enterohepatika. Ya ada di Oke. sini. Nggak ada. Ada kayaknya. Udah Nanti ya. ada. Udah, ntar. Kok udah habis? Gue kaget. Itu di atas ada hormon BTW. Oh Tapi ya, kayak hormon. hormon FYI aja sih. Iya, hormon FYI. Ada gastrin, gastrin. CCK, sama sekretin kan udah. Ini semuanya bermainnya di sekitar hepatobilar ya. Yang hormon gastrin, CCK, sama sekretin. Kayak ini sebenarnya ada penjelasannya deh. Tapi aku cut soalnya nggak esensial untuk ranah UTBK sama Sigma, nggak keluar juga. Intinya sih gini, paling gastrin tuh buat sel-sel ini primary targetnya tuh sel-sel kecil gitu. Nah, kalau CCK sama sekretin itu ada hubungannya sama pankreas. Udah itu aja. Buat sekresi pankreas. Oke, udah. Udah nih, udah selesai by the way nih untuk penjelasan fisiologi gastrointestinal yang lumayan panjang ini. Aku Dira sama Amanda mau bahas soal, tapi sebelum itu kalau misalkan masih ada yang mau ditanya atau ada yang belum jelas, boleh langsung open mic aja sebelum bahas soal. By the way, soalnya aku ambil dari bimbingan alumni UI ya, jadi bakal sesuai sama apa yang bakal kalian hadapi nantinya, oke? Gimana kira-kira ada yang nanya? Siapa Jepang ya? Udah tahu toh, dia bilang potong kapalnya. Kenapa? Jangan-jangan sih. Masih ada yang mau nanya? Aku kayaknya ya emang. Gimana? Jadi kan pas yang di lambung itu, kalau untuk bolusnya masuk ke lambung itu kan tadi ada 2 ya, yang sphincter sama kardia. Nah itu dia, halo Kak, aku nge-lag nggak? Iya, enggak. Oh, iya jadi dia itu nampung atau transitnya di mananya ya Kak? Soalnya kan di esofagusnya dia cuma 6-10 detik. Apa di antara sphincter sama kardianya itu, apa di fundusnya, apa di mana? Makasih. Sebenarnya aku izin jawab ya. Sebenarnya kalau untuk transit nggak ada sih mekanisme transit dari esofagus sampai ke lambung. Karena kan dia antara esofagus sama lambung, esofagus itu kan sebagai kayak perosotannya aja kan. Jadi dia akan langsung bermuaranya itu di lambungnya gitu, langsung akan dicerna dan diproses di lambung. Kayak jalannya aja istilahnya tuh jalan. Iya. Oh, jadi kalau lagi di mix makanan itu tetap kebuka aja kalau ada bolus masuk Kak? Jadi kan tadi tuh ada sphincter ya. Misalkan gini, kalau misalkan kalian makan makanan ayam goreng gitu. Terus nanti ayam gorengnya jadi bolusnya tadi udah masuk ke dalam lambung. Itu kan pasti emang sih kalau misalkan secara teori durasinya itu lama. Tapi kalau misalkan secara mekanisme untuk di tubuh kita, mekanisme itu bakal terjadi secara cepat gitu. Nggak akan sempet untuk tubuh kalian menumpuk makanan di esofagus ataupun di lambung. Jadi kayak ya udah gitu. Kalau misalkan ada makanan satu terus kayak dicerna dan dihaluskan, dijadikan kimus, itu kayak nggak bakal menghambat makanan lain yang sedang masuk itu. Jadi kalau misalkan kalian makan nih,
kalian kan ngerasanya kalian makan tuh cepet ya buat ngunyah terus buat nelen. Nah itu tuh nggak bakal kayak numpuk gitu, kecuali kalian makannya terlalu cepat dan akhirnya mungkin tersedak segala macam. Kalau itu sih beda mekanisme gitu. Jadi untuk transit nggak ada mekanismenya. Terima kasih, Kak. Oke. Semoga jelas ya, soalnya tadi aku takut muter-muter aja gitu. Tapi pokoknya yang perlu kalian ketahui itu, kalau secara teoretikal itu dia kelihatannya lambat, sebenarnya untuk implementasinya dia itu pasti cepat gitu. Dan kalian nggak akan terpikir seberapa cepat itu saat mereka melakukan mekanisme tersebut. Karena kan kita udah desain ya sama Tuhan, udah kayak ya udah gitu, udah kayak bagus banget gitulah. Oke. By the way, ini kayak ada pertanyaan deh, bentar. Aku dapat pertanyaan dari Arik Ersan. Kan dari penjelasan tadi dibilang kalau anus itu ada otot polos dan otot lurik. Kalau otot polos yang nggak berfungsi menahan feses keluar. Otot polos itu gunanya buat apa? Otot polos itu kan gunanya tuh biasanya untuk lining ya, untuk lining organ-organ gitu. Jadi tadi kan aku jelasin tuh ada eksternal sama internal ya. Ada external muscle anus sama internal muscle anus. Nah, yang internal itu gerakannya secara involunter, maksudnya mekanismenya secara involunter dan menggunakan otot polos. Tapi yang satunya itu yang tadi untuk nahan pup, itu pakai yang rangka. Nah, gunanya otot polos ini sendiri buat apa? Ya udah dia untuk liningnya si rektum dan anus aja gitu. Tidak untuk menahan tidak untuk menahan feses atau untuk memberi sinyal gitu sih untuk mekanismenya. Lining itu kayak apa ya? Kayak selimutnya gitu sih. Kalian kalau misalkan ada guling terus tuh ada spraynya, nah spraynya tuh liningnya gitu. By the way, ada yang mau nanya lagi kira-kira? Ini ada yang nanya di direct message ya. Permisi Kak, kalau peristaltik di kerongkongan itu yang main otot rangka atau otot polos ya? Kalau peristaltik di kerongkongan aku tuh lupa untuk detailnya gimana. Tapi yang aku tahu dari kuliah, kalau di kerongkongan itu dia terbagi jadi dua gitu. Ada yang otot polos, ada yang otot rangka. Jadi ada yang bisa kalian kontrol dalam menelan, ada juga yang udah langsung lost doll aja gitu, langsung ke lambung. Kayak misalkan kalian nelen, kalau kalian nelen itu kan kalian masih bisa ngerasain ya, masih bisa kalian atur gitu antara mau menelan atau tidak. Tapi saat dia sudah melewati kerongkongan nih, ada batasnya, aku lupa deh, sekitar 1/3 atau 2/3 distal, itu tuh dia bakal berubah udah jadi otot polos. Jadi kalian udah nggak bisa kontrol lagi. Ya ini, jadi esophagus tuh dia terdirinya itu dari 1/3 otot lurik sama 2/3 otot polos. Gitu. Nah ya, gitu. Oke, ada yang nanya lagi nih, Hana Iskandar. Tapi kayak ini ke Dira ya. Tadi RBC berubah jadi heme dan apa ya, Dira? Berubahnya jadi heme dan globin. Globin tuh yang bakal jadi RBC lagi. Heme yang akan bilirubin gitu-gitu. Oke. Terus ada yang nanya lagi, kamu nanya bedanya peristaltik sama motilitas itu apa? Sebenarnya nggak ada bedanya. Motilitas itu nama mekanismenya, nama generalnya gitu. Peristaltik itu adalah nama gerakan meremas. Nah, peristaltik sendiri itu masuk ke dalam motilitas gitu sih. Jadi dia kayak definisinya aja. Terus, halo Kak, aku mau tanya, kan di usus besar tuh ada E. coli kan? Mereka tuh berasal dari mana? Aku baru banget dapat kuliah ini di mikrobiologi. Sebenarnya ini nggak masuk ke fisiologi ya. Cuma untuk E. coli yang ada di usus kita itu, dia asal dari mana? Dia sudah ada gitu loh di usus kita sendiri. Makanya kita tuh punya yang namanya mekanisme balance, kayak floral balance gitu. Jadi kita punya keseimbangan flora. Flora itu maksudnya ya mikrobiologi yang kayak bakteri-bakterinya itu. Tapi untuk detailnya aku sendiri belum tahu karena
aku tadi baru belajar mikrobiologi dan aku belum review juga sih. Nanti kalau misalkan aku udah tahu, mungkin bisa aku share di kesempatan selanjutnya. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Bentar. Ini buat Dira ya mungkin ya. Kak, tadi di sel delta itu menghasilkan apa? Aku ketinggalan. Coba Dira gimana kira-kira? Delta itu menghasilkan somatostatin ya. Itu gunanya untuk menghambat insulin sama menghambat glukagon. Oke. Terus ini mungkin pertanyaan buat Manda. Kak, enzim tadi di hati ada apa aja? Terus fungsinya apa aja? Kalau tadi sih dari yang aku sebutin, aku nggak maksudnya di hatinya tuh nggak ada enzimnya. Suaranya putus-putus, Kak. Atau aku juga masih nyari enzim di hati ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Gimana? Teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh langsung everyone aja ya, biar kan aku ada 3 nih, biar Manda sama Dira juga bisa bantu. Oke. Bentar. Kalau misalkan kamu tadi ketinggalan, ini kan Zoom-nya bakal di record nih, terus nanti bakal ada di YouTube. Nanti mungkin bisa diulang di YouTube. Oke. Aku jawab 2 pertanyaan lagi ya. Kalau mau nanya, kalau misalkan asam lambung naik, berarti sphincternya terbuka ya. Sebenarnya tergantung sih. Tapi tuh asam lambung itu kan sebenarnya dia lebih ke klinis ya, ke patologi. Aku sendiri juga belum tahu dan belum ngerti untuk mekanismenya gimana. Sorry. Ini nggak sih? Nge-lag nggak sih aku? Enggak kok kan. Jadi tuh untuk yang mekanisme asam lambung sendiri, aku belum terlalu ngerti karena itu klinis dan patologis. Sedangkan aku yang masih fisiologisnya gini. Jadi kalau misalkan dia muntah, kalau misalkan setelah asam lambung itu lalu dia muntah, berarti memang ada pembukaan dari sphincter yang esofageal. Karena ya dia masuk lagi gitu ke kerongkongan dan dikeluarkan dengan asam-asam lambungnya itu. Makanya kalau misalkan kalian muntah itu bakal terasa asam gitu. Terus Kak, apa ya? Dira mungkin mau jelasin bedanya apa? Gimana? Halo? Ya. Bisa. Apa pertanyaannya? Itu bedanya glikogen beda glukagon sama insulin. Masih putus-putus nggak? Dikit sih, Ya Manda kan? Ya udah, aku jelasin bedanya glukagon sama insulin ya. Jadi insulin tuh intinya jadi gini deh, yang diinget ini aja. Insulin itu menurunkan gula darah, kadar gula dalam darah karena gulanya udah masuk ke dalam gitu loh. Jadi dia tuh yang ngizinin gula tuh masuk ke dalam. Makanya nanti gula di dalam darah itu udah berkurang. Jadi insulin yang mengurangi kadar gula dalam darah karena dia udah masuk. Nah, kalau glukagon itu fungsinya kebalikan dari insulin. Dia untuk menjaga supaya kadar gula darah tuh nggak terlalu turun gitu. Jadi intinya glukagon tuh kebalikan dari insulin gitu aja yang diingat. Oke. Oke. Mungkin udah ya buat pertanyaan. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanya lagi, boleh private ke aku. Maksudnya nanya aja ke Twitter atau something. Ini sekarang aku pengen ini ya, mau bahas soal. Oke. Oke. Oke, Ken.
Dira, kamu bisa share screen nggak? Tunggu. Atau kamu lagi nggak di laptop? Di laptop sih, bentar. Tolong share screen boleh nggak? Soalnya aku mau nyetir. Bentar ya teman-teman. Bentar. Ini soalnya ada 10. Terus semuanya aku ambil dari bimbingan alumni UI. Udah kelihatan belum sih? Udah, oke. Udah. Jadi ini soal latihan. Oke. Yang bisa jawab mungkin enzim utama pada anak bayi manusia adalah ini langsung mau tebak-tebakan dulu atau langsung jelasin aja nih? Tebak-tebakan aja, Dir, boleh. Mungkin jelasin aja kali ya, Dir. Oke, mungkin ada yang udah tahu mungkin. Aku jawab dulu aja deh. Renin bukan sih, Kak? Pepsin nggak? Lipase, Kak. Lipase, Kak. Jadi yang benar jawabannya adalah lipase. Kenapa lipase? Karena anak bayi manusia itu kan minumnya cuma ASI ya. Nah, sedangkan ternyata nih ya, FYI di ASI itu ternyata juga ada lipase. Nah, fungsinya lipase di ASI itu nanti untuk jadi di susu itu kan ada lemak. Nah, jadi nanti itu hubungannya untuk mecah lemak yang ada di susunya itu. Jadi enzim utama pada anak bayi manusia adalah lipase karena untuk ke ASI-nya itu. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi ya. Bagian yang mengatur keluarnya ini kaim itu kimus ya. Dari lambung adalah tadi ingat nggak kalau misalnya makanan-makanan yang udah dari lambung itu dia keluar ke duodenum tadi lewatin yang mana? Ada yang ingat? Yang C ya, Kak. Oke, jadi di sini kan ada 2 sphincter ya. Tadi kalian ingat dong sphincter itu pintu masuk atau pintu keluar. Pintu masuk itu yang gastrointestin tadi. Namanya pokoknya yang atas tadi, yang bawah tuh ada sphincter lagi. Nah, sphincternya itu yang benar adalah yang lambung, yang B. Sphincter lambung. Atau sphincter pylorus tadi. Nah, kalau sphincter ani itu di mana? Ingat aja ani, itu kan mirip sama anus. Jadi ani itu adanya di anus, gitu. Fundus ini tadi bagian di lambung, kardiak juga bagian lambung. Kalau valvula Baubini ini adalah nama lain dari katup yang menghubungkan usus halus sama kolon tadi. Yang ileocecal itu, nah itu nama lainnya ini. Oke? Jadi jawabannya sphincter lambung ya, atau sphincter pylorus. Oke. Ini hormon yang memacu keluarnya sekret pankreas dihasilkan oleh. Ini agak susah sih. Mungkin ada yang tahu? Kak, hipotalamus. Oke, ada jawaban lain? Kelenjar timus nggak sih, Kak? Oke, mungkin ada yang punya jawaban lain? Timus, Kak. Timus juga. Timus tuh fungsinya buat apa deh? Tahu kalian? Kenapa milih timus? Oke, jadi sebenarnya jawabannya itu ini setahu aku ya. Setahu aku tuh dinding usus 12 jari. Tadi bagian duodenum kalau kalian ingat
yang akhir-akhir aku jelasin, hormon itu ada 2 kan yang memacu keluarnya sekret pankreas, yaitu ada CCK sama, aduh apa tadi yang terakhirnya? CCK sama, ada inget nggak terakhir tadi apa? Tadi awal tuh ada gastrin itu buat sel-sel, sama 2 terakhir ada CCK sama Sekretin. Oke, betul, sekretinnya itu. Nah, itu tadi fungsinya buat memacu keluarnya sekret pankreas kan. Nah, itu dihasilkannya di dinding-dinding duodenum. Makanya yang benar itu, dinding usus 12 jari. Sedangkan kalau di hipotalamus tuh apa sih? Bagian otak kan. Dia itu fungsinya untuk ngasih hormon-hormon. Jadi alur hormon supaya hormon itu tercipta itu dari hipotalamus. Habis itu dia ke hipofisis atau pituitary atau master of glands, baru ke organnya. Jadi kalau hipotalamus ini nggak ada hubungannya sama pankreas ya. Jadi isinya tuh cuman hormon-hormon ADH yang buat ginjal. Habis itu ada hormon-hormon reproduksi. Habis itu ada growth hormone GH untuk pertumbuhan sama prolaktin gitu-gitu. Jadi kalau pankreas dia nggak diatur sama hipotalamus. Oke. Nah ini tadi nih udah dijelasin ya. Ini udah Siapa tahu? aku apa? Aku singgung. Tripsin kak? Petialin, Kak. Oke, benar. Tadi udah dijelasin sama Manda kalau yang netral itu petialin ya. Jadi tadi katanya kalau di petialin itu dari mulut larinya ke sebelum lambung. Kan di lambung itu kan ada HCl kan. Jadi dia petialin itu stopnya di sebelum lambung. Oke, lanjut. Nah ini nih, tadi nih si cewek nih. Siapa nih? Bilirubin, Kak. Tapi bilirubin yang udah diubah ke yang memberi warna pada urin apa tuh? Urobilin. Jadi benar bilirubin, tapi lebih tepatnya karena bilirubinnya itu udah diubah di kolon tadi, jadi sterkobilin dan urobilin, tapi yang urin kan urobilin. Nah, tadi sterkobilin itu untuk feses ya. Jadi jawaban yang paling tepatnya itu zat yang memberi warna pada urin adalah urobilin. Oke, lanjut. Oh, oke. Ini mungkin tadi di skip ya, tapi sebenarnya di usus halus itu bentuk makanan yang bisa diserap. Jadi di usus itu ada penyerapan karbohidrat, lemak, sama protein. Dalam bentuk apa aja sih? Tentunya dalam bentuk yang udah paling simpel. Nah, kalau misalnya karbohidrat tadi di usus halus itu ada sih di PPT, tapi tadi mungkin di skip ya. Bentuknya fruktosa, galaktosa, sama glukosa. Jadi itu 3 bentuk yang bisa diserap di usus halus. Nah, kalau untuk protein, dia diserapnya dalam bentuk asam amino. Sama peptida-peptida kecil gitu, small peptides. Berarti ini udah bener ya. Asam amino diserap di dinding usus halus. Sebab dinding usus halus mempunyai banyak jonjot usus. Menurut kalian ini benar atau salah, atau benar tapi nggak berhubungan? Benar tapi tidak berhubungan. Ya, oke benar. Jadi benar tadi dinding usus halus, karena fungsi utama dari usus halus itu apa? Menyerapkan penyerapan maksimal itu terjadi di usus halus. Di situ terjadi penyerapan maksimal. Makanya tadi aku bilang di usus halus itu selain dia ada fili-fili, setiap fili-filinya itu ada mikrofili. Nah, mikrofili itu kan fungsinya untuk memaksimalkan penyerapan. Makanya dia fili BTW namanya tuh jonjot-jonjot itu tadi. Nah, emang benar sih dinding usus halus mempunyai banyak jonjot usus, tapi nggak nyambung. Terus kenapa kalau punya jonjot usus emang asam amino nggak ada hubungan langsung yang sangat berhubungan langsung gitu. Makanya menurut aku nih ya, ini benar-benar tapi nggak berhubungan gitu. Oke, lanjut. Kalau misalkan Nah, ini nih. jawaban lain, nggak apa-apa. Sama apa, kayak kenapa gitu. Siapa tahu kan punya jawaban lain. Ya, kita Oh ya, oke. Siapa tahu ada yang beda gitu. Oke, lanjut dulu mungkin ya. Ini proses defekasi tadi dilakukan secara sadar. Sebab otot yang menyusun dinding rektum adalah otot lurik. Oke, gimana nih?
Pernyataan benar, alasan salah, Kak. Iya nggak sih, Kak? Kenapa salah? Karena nggak cuma otot lurik aja yang bentuk dinding rektum. Ada otot polos juga, Kak. Oke, bener sih mungkin ya. Tadinya aku mikirnya kayak ini bener-bener, tapi kamu bener juga karena otot yang menyusun dinding rektum tuh ada otot polos juga. Oke. Kita pakai jawaban kamu aja deh. Bener salah ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dibilang salah pun nggak bisa sih. Gini soalnya kalau dibilang otot yang menyusun dinding rektum itu otot lurik itu sebenarnya juga ada. Cuma emang sih kalau yang dindingnya itu emang kebanyakan otot polos gitu. Kecuali Kalau yang dindingnya maaf Kak, itu putus-putus. emang kebanyakan polos. BTW ini udah pada ngerti belum ya cara jawabnya ABCDE-nya? Kalau misalnya Aku ulang pertanyaan kali itu ya. otot yang hanya apa? Yang maaf Kak, putus-putus. Otot lurik gitu. Jelas Kak. Manda putus-putus. Anda mau ngomong. Oke, mungkin jadi intinya kesimpulannya ini nggak sepenuhnya salah gitu ya. Intinya benar juga otot yang menyusun dinding rektum ada juga otot polos di dalamnya gitu. BTW ini option jawabannya ini ya. Kalau A itu benar-benar berhubungan, yang B itu benar-benar tapi nggak berhubungan. Kalau C itu benar salah. Kalau D itu salah benar. Kalau E salah-salah. Oke. Oke. Udah kelihatan kan ini selanjutnya? Udah. Oke, jadi ini agak susah sih sebenarnya kayak sekret dari hati dikeluarkan ke saluran pencernaan melalui. Jadi sebenarnya bentar. Jadi alurnya itu dari tadi madu itu kan dihasilkannya di hati. Makanya hati itu main perannya di gastrointestinal itu sebagai penghasil empedu. Nah, tapi makanya jangan salah kalau empedu itu dihasilkan oleh apa sih vesika velia tuh apa ya? Kensya, vesika velia itu bahasa Indonesia apa? Nggak tahu. Gue taunya Latinnya. Itu tuh vesika velia tuh apa? Kelenjar empedu atau apa sih namanya? Pokoknya yang hijau itu loh, yang hijau yang di dekat. Iya. Ya itu. Empedu. Kantung empedu itu ya, itu. Sorry. Dia tuh dihasilkannya di hati, tapi disimpannya di jujunya itu. Gallbladder tadi loh, gallbladder itu disimpannya di situ. Nah, habis itu gimana sih caranya dia buat ke saluran pencernaan? Jadi sebenarnya ini mungkin dipakai logika aja ya, karena dikeluarkan ke saluran pencernaan. Berarti dia OTW kan, OTW ke saluran pencernaan. Berarti intestinum tenue itu adalah usus halus. Kalau ileum itu adalah usus halus yang partu ya. Duodenum, ileum, ileum. Ini partunya. Nah, ini ada dua nama asing nih. Pasti kalian belum pernah dengar ductus choledocus sama ductus hepaticus. Kalau misalnya kalian disuruh nebak nih, kalian nggak tahu. Kalian nebak. Kira-kira jawabannya apa? 24. Yang nomor 4. 4, Kak. Oke, benar banget. Jadi, kalau gini main logika aja ya. Jadi, dari hati tuh dikeluarin ke saluran pencernaan tuh yang melalui ini, ductus choledocus dan ductus hepaticus. Dua jalur ini tuh dari vesika velia tadi, gallbladder ke saluran pencernaan. Kenapa yang 1 dan 3 nggak dipilih? Karena mereka tuh udah bagian dari saluran pencernaan. Jadi ya emang itu tuh udah bagian dari saluran pencernaan, makanya nggak lewat situ. Justru pengennya ke situ kan. Makanya kita lewat ductus choledocus dan ductus hepaticus.
Gitu. Jadi jawabannya 2 dan 4. Oke. Oke, ini senyawa yang mencernakan lemak pada pencernaan manusia adalah, berarti ini dimanapun ya, nggak cuma di pankreas doang atau di usus halus doang. Sebutin semua yang berhubungan sama lemak. Lipase, Kak. 1, 2, sama 3, Kak. 1, 2, 3. Betul. Jadi tadi kan empedu untuk mengemulsikan lemak, berarti betul-betul. Habis itu lipase juga untuk mengubah lemak dari lemak ke asam lemak dan gliserol. Dan steapsin tadi aku bilang steapsin itu nama lain dari lipase, makanya dia juga betul. Erepsin, ada yang tahu nggak erepsin itu untuk apa? Protein. Oke, betul. Erepsin itu buat protein ya. Jadi yang lemak itu 1, 2, 3. Oke. Oh, double, oke. Apa nih? Jika kita merasa lapar, maka itu berarti bahwa pakai logika nih, apa nih? Kadar gula darah Kadar gula A, Kak. Gula darah menurun. Oke, betul. Kadar gula darah menurun. Jadi, dosen aku bilang kayak gini, kenapa sih orang puasa tuh, dia tuh nggak kurus yang langsung kurus banget gitu loh. Karena kalau kita lapar, itu kan berarti glukosa darahnya menurun kan? Gula darah menurun. Nah, kita tuh nyimpen glukosa dalam darah dalam bentuk glikogen tadi yang disimpan di hati. Makanya kalau misalnya kita lapar, larinya tuh ke situ dulu, ke glikogen dulu yang di hati. Baru kalau udah habis banget nih, baru dia pakai lemak. Baru dia mecah lemak, lipolisis namanya. Lipo lemak, lisis mecah, pemecahan lemak. Itulah makanya orang yang puasa, itu kita tuh pakai glikogen, bukan pakai lemak kita. Oke, ngerti ya? Jadi itu kalau misalnya puasa, Kenapa nggak jangan yang harap turunnya terlalu. Kenapa nggak yang apa? Yang E. Maaf, yang mana? Yang E. Yang E katanya, Kak. Yang E. Lumen usus dalam keadaan kosong. Kayaknya mungkin aku bantu jawab ya, kenapa bukan yang lumen usus dalam keadaan kosong. Karena dalam keadaan kosong itu sendiri, kalau misalkan emang dia mekanisme dalam keadaan, ini delay nggak sih? Enggak. Oh ya. Bentar. Kan misalnya lumen itu kan artinya ruangan dalam usus ya, keadaan kosong. Kalau misalkan kalau lapar itu bukan karena lumen ususnya dalam keadaan kosong, karena sebenarnya lumen usus itu nggak akan kosong gitu loh. Karena lumen usus sendiri untuk untuk komposisinya itu bukan cuma nutrisi aja, tapi juga ada misalkan kayak sari-sari makanan gitu ya, masih belum terserap. Terus kayak misalkan ada yang masih menunggu untuk diserap. Nah, kalau misalkan lumen usus itu kosong, dia nggak bakal kayak menstimulasikan rasa lapar, karena memang dalam mekanismenya nggak ada yang seperti itu gitu sih. Setahu aku yang dijelasin sama dokternya itu gimana pas aku kuliah gitu sih. Oke, sorry ya kalau misalkan ada suara-suara aneh. Oke, udah ngerti kan? Sip. Aku mau nambahin deh. Ya, boleh. Jadi glikogen itu disimpannya di otot atau di hati kan ya? Ya, tadi kalau ya di hati. Oke. Oke, udah kan ya? Ini jangan lupa diisi ya, ada survei bersinar dan ulasan bersinar mengajar. Bisa kalian scan langsung untuk diisi sekarang. Silakan, terima kasih. Sebelumnya ada yang mau nanya lagi nggak mengenai yang tadi? Ini kedengeran nggak sih? Udah kedengeran belum? Kedengeran. Iya, kalau ada yang mau nanya lagi boleh sekarang. Iya, entah dari pretest ataupun yang tadi materinya yang masih belum paham. Oh iya, yang dari pretest kalau ada yang mau nanya boleh banget kok. Mungkin ada yang masih bingung buat pretestnya. Enggak, Kak. Tadi tuh ya yang dilihat-lihat
paling susah tuh yang senyawa yang mencerna lemak pada pencernaan manusia. Kak, mau nanya dong. Iya, boleh silakan. Itu kan tadi yang di pretest itu ada soalnya yang tentang, bentar Kak, senyawa yang mencerna lemak pada pencernaan manusia. Iya. Itu kan ada namanya yang enzim strepsin ya Kak. Itu ada nama lainnya nggak Kak? Soalnya yang pernah aku pelajari itu nggak pernah ada nama strepsin Kak. Tadi itu strepsin itu sama strepsin ya Kak. Oke Kak, makasih Kak. Nah, mungkin tadi nama gigi di pretest masih ada yang nggak tahu nggak? Jadi nama aku jelasin cepet aja. Gigi itu gigi seri itu namanya incisor, apa ya cara nyebutnya? Incisor itu. Kalian Google aja gigi seri itu nama bahasa Inggrisnya itu. Kalau caninus itu yang tadi ada di dalam pretest itu artinya gigi taring. Siapa tahu ntar keluar gitu kan pakai nama aneh. Nah itu inget aja. Kalau molar itu gigi geraham. Jadi sebenarnya yang paling terakhir tumbuhnya tuh apa sih? Menurut pengalaman pribadi aku ya. Jadi ketika udah gede gini, tiba-tiba tuh bagian belakang mulut aku gusinya tuh sakit banget. Nah, kalau kalian raba sebenarnya bagian belakang gigi kita tuh masih ada gusi yang kayak kopong gitu loh, masih belum ada giginya. Nah, itu nantinya bakal ditumbuhin sama belakang tuh emang tahapan paling akhir untuk nemu gigi. Gitu. Oke, jadi ingat aja mungkin singkatannya ya, incisor sama caninus sama molar itu singkatannya ICM. Udah, ingat itu aja dari depan ke belakang. Udah tahu kan fungsinya masing-masing seri, taring, sama geraham ya? Oke. Sama ini sih bisa dilihat dari nama. Singkatannya ICM. Udah, ingat itu aja dari depan ke belakang. Teman-teman jangan lupa ini ya, isi survei dan ulasan main bersinar mengajar. Terima kasih. Oke, ini udah semua ya? Makasih ya udah ini. Mau nanya boleh. Ini nanti soal-soalnya bakal dibuatin PDF gitu nggak Kak? Iya, untuk soal sama materi bakal dimasukin ke Drive kok. Bakal ada pembahasannya juga kan Kak? Oh, ada di YouTube kok. Ada. Nanti Zoom ini kita share ke YouTube kok. Oke, Kan bisa makasih cek Kak. YouTube-nya di bersinar.